أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini. Kita masih diberikan hidayah, nikmat, taufik, kemudahan, sehingga kita bisa berkumpul bersama di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, dalam rangka taqarrub ila Allah Ta'ala, beribadah melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, dan amalan yang telah menjadi pembela kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan mengambil faedah bersama dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan masih di bab tentang ikhlas. Babul ikhlas wa ihdharun niyyah. Bab tentang keikhlasan dan ihdharin niyyah, wajibnya menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Wajibnya kita ikhlas selalu menghadirkan niat, tentunya niat yang lillahi ta'ala, dalam seluruh amalan kita dan seluruh perbuatan kita, perkataan kita, baik yang zahirah wal batinah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini sangat penting bagi kita, karena sering kita ulang dalam masalah ikhlas ini. Ketika seorang niatnya benar, ditunjang dengan amalannya yang benar, maka amalannya itu akan diharapkan makbulan indallah, yaitu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat diterimanya amal soleh, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dialah Allah yang menciptakan kehidupan yang kita lihat ini, manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lain. Dan dialah Allah yang menciptakan kematian, ada batasnya, ada ajalnya. Dan tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik ya amalnya. Yang paling baik amalnya adalah yang akhlasuhu wa aswahu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Belum dikatakan ikhlas kalau dia niatannya, tujuannya ya karena, belum dikatakan ikhlas sampai dia niatannya dan tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan semuanya untuk mengkoreksi diri kita, terutama saya pribadi dan juga para jamaah. Di setiap amalan tujuannya adalah lillah. Tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah, mengijabahi, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan ridhonya, menginginkan rahmatnya, menginginkan surganya dan kenikmatannya, yaitu darul akhirah, bukan darul dunia al-faniyah wal ajilah. Kita menginginkan negeri akhirat yang lebih kekal abadi, lebih baik, dan bukan negeri dunia yang cepat habis dan negeri dunia yang fana. Dan juga harus menjadi orang yang paling benar. Belum dikatakan benar kalau dia ittiba'u sunnah, kalau dia belum mengikuti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala syariat, baik syariat ibadah ataupun muamalah. Ya, dalam urusan ibadah maka dia harus sesuai sunnah, jangan sampai menyelisihi atau bertolak belakang. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibunda Aisyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya ya tertolak.
Demikian juga dalam urusan muamalah, urusan rezeki, urusan dagang, ya urusan mencari nafkah yang juga kita bahas di Al-Ubudiyah. Kaidahnya adalah khudu ma halla wa taraku ma haruma atau wada'u ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Apapun keadaan kita, sesempit apapun ujian yang menimpa kita, maka jangan sampai keluar dari kaidah ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Walaupun itu menggoda, sangat menggoda, maka jangan sampai itu menyimpang. Kalau keikhlasan itu hilang, maka sia-sia. Bahkan itu termasuk riya, bahkan syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu seorang menyekutukan Allah. Ayat ini ya lafadznya umum, isyrakan billah, mau syirik besar mau syirik kecil itu dosanya sama-sama ya besar. Ya, maka ketika seorang ada menyimpang sedikit dari niatannya, bukan ikhlas, maka dia terjatuh kepada perkara syirik. Dan ketika perbuatannya menyimpang dari ittiba'us sunnah, ya dari menyelisihi yang disyariatkan, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka amalannya tertolak sia-sia. Maka rugi dan rugi. Maka jangan sampai sedikit pun niatan kita terbesit di dunia, sum'ah, keinginan dunia, popularitas, jabatan. Demikian juga jangan sampai ibadah kita itu menyimpang dari ya sunnah Nabi SAW. Maka dalam kaidah juga dari sabda Nabi SAW, yaitu saddidu wa qaribu, selalu berusaha untuk lurus, istiqomah, tegak lurus perkataan perbuatan. Jika tidak mampu sampai puncaknya, maka qaribu, mendekatilah sunnah, mendekatilah kepada sunnah, mendekatilah kepada ya kebenaran. Ya sedikit ya, dalam misalnya dalam muamalah, dalam rezeki, kadang kita mengalami hal-hal yang di luar keinginan kita, yaitu kesempitan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kadang tergoda untuk mengambil yang haram, entah dengan cara riba, na'udzubillah, dengan cara zalim, ya dengan cara batil, ya maka itu semuanya tidak akan membawa berkah, ya tidak akan membawa ya keselamatan dunia kita dan akhirat kita lebih-lebihnya. Bahkan itu akan dicabut barokahnya oleh Allah Ta'ala. Maka ingat sabda Nabi SAW, inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha, atau kama qala sallallahu. Sungguhnya jiwa siapapun dia ya tidak akan mati sampai sempurna mengambil rezeki jatahnya. Ya tidak akan ketinggalan, tidak akan enggak kebagian rezeki, pasti kebagian. Wa in abta'a, walaupun kadang terasa lambat, ya terasa kurang, jangan sampai mengambil ya dengan cara-cara riba, cara-cara batil, ya pinjam sana tapi di situ ada ribanya, pinjam sini, kemudian pinjam untuk menutup ini dengan riba, dengan ditutup dengan riba yang lain, tidak. Ya dalam masalah riba Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah menghancurkan riba. Dan yamhaqu itu maknanya adalah pelan-pelan. Walaupun kelihatannya habis pinjam ya atau habis mengambil dengan cara riba, kelihatannya kaya, kelihatannya mudah, namun pelan-pelan nanti akan digerogoti, entah itu penyakit, sakit, utang sana, utang sini, kemudian masalah keluarganya, ada yang kena narkoba misalnya, ada yang kena ini dengan itu dan seterusnya, sampai habis ya tidak tersisa kecuali dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Makanya yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah, dan Allah mengembangbiakkan sedekah. Ya, maka jangan sampai tergoda ya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa in abta'a fattaqullaha wa ajmil fit talab. Jika terasa lambat, solusinya bukan penggadaian, bukan apa? Ya solusinya bukan bank, tapi solusinya adalah fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Solusinya adalah bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara meminta. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ya tidak perlu ngoyo tergesa-gesa, tidak perlu tamak terhadap harta, namun jangan juga menjadi pemalas. Namun sedang-sedang kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, karena dialah Allah yang memegang rezeki, yang membagikannya, dan rezeki Allah tidak akan pernah habis. Ya, jangan khawatir kita kehabisan rezeki, tidak.
Selama seorang masih hidup, maka di situ ada rezekinya. Tinggal kita fattaqullaha mastata'tum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka itu kaidahnya, jangan sampai sekali lagi masalah keikhlasan, masalah niat, ya, dan juga masalah shawab dalam segala urusan, yaitu shawab fil ibadah, wa shawab fil muamalah, wa shawab ya fil akhlak. Shawab itu artinya benar dalam urusan ibadah, urusan muamalah, dan urusan ya akhlak dan seterusnya. Ya, adapun kali ini insyaallah kita ambil dari hadis yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, masih berkaitan dengan pentingnya niat. Terutama ini nanti akan digambarkan ya. Jika di sebuah kaum, ya, maka kaum itu terjadi bencana musibah. Nah, maka sebagaimana kita ketahui, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun musibah yang menimpa itu semuanya dengan izin Allah. Namun kadang musibah itu tidak mengena ya orang-orang yang jahat saja. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik, orang yang taat, orang yang maksiat kadang kena semuanya. Nah, terus bagaimana nanti di hadapan Allah? Nah, di hadapan Allah dalilnya adalah hadis ini. Ya, mereka nanti akan yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatannya masing-masing. Maka ini pentingnya niat. Kadang kita mungkin melihat berita ya atau informasi ya atau di media sosial, misalnya yang pernah terjadi tiba-tiba pagi-pagi pas orang di lampu merah, kemudian ada ya truk yang atau kontainer yang dol remnya yang yang tidak bisa dikendalikan, akhirnya nabrak semuanya, dan situ ya kebanyakan meninggal menjadi korban. Nah, maka bagaimana nanti hisabnya di hadapan Allah? Sesuai niatnya. Kalau yang di lampu merah itu mau maksiat, nah itu nanti hisabnya. Kalau yang di lampu merah itu niatnya untuk mencari nafkah, itulah niatannya. Apalagi dia punya niatan baik mencari nafkah, ini ibadah untuk anak, istri, untuk keluarga, senang semangatnya. Qadarullah, ada musibah yang tidak bisa dihindari dan dia mati di sana, maka yub'atsuna ala niyyatihim. Maka mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatannya masing-masing. Ya, maka bencana musibah itu mendadak dan tidak terduga-duga. Nah, ketika seorang meninggal gara-gara musibah, nah, maka hukumnya adalah ala hasabi niyyatihim, sesuai dengan niatannya masing-masing. Makanya tadi ada yang mungkin tujuannya mau ya maksiat, ya itulah hisabnya. Ada yang tujuannya mencari nafkah, ada yang pagi-pagi mau mengajar, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka itulah niatannya. Dan dia ya ala khairin, ya berada di atas kebaikan. Nah, sedangkan niatan-niatan yang lain, ya maka disinilah pentingnya innamal a'malu ya binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amal itu belum dikatakan amal soleh sampai ada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kita baca an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, dari ibunda kaum mukminin Ummu Abdillah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha dan putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila berkata Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Ya, Nabi menggambarkan, memberitakan, dan berita dari Nabi pasti benar. Apalagi ini hadisnya riwayat ya Bukhari dan Muslim, lafadznya dari lafadz Imam Al-Bukhari. Ya, nanti akan dikabarkan akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Siapa ini? Ya, apakah ini ya Nabi mengabarkan, bukan memberitahu, yang Nabi menggambarkan atau mengabarkan apa yang nanti akan terjadi, bukan yang telah terjadi. Maka Jaisyun, pasukan yang besar ini bukan pasukan Abraha, ya bukan. Karena ceritanya beda. Ceritanya di sini nanti akan menyerang Ka'bah, fa idza kanu baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ceritanya nanti yang akan menyerang ini ketika mereka sudah berada di tanah lapang yang sangat luas. Nah, berarti baida itu artinya adalah
tanah yang sangat lapang, sangat luas, datar, ya berarti sangat banyak pasukannya. Ya bahkan disebutkan nanti ada orang yang sampai jual beli di sana, saking kebutuhannya banyak. Ya, maka tiba-tiba yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka tiba-tiba Allah menenggelamkan mereka dari awalnya sampai akhirnya. Semua yang ada di dataran itu semuanya tenggelam. Ya, semuanya ditelan oleh bumi, hilang. Ya, zahab fil ard, ya hilang ditelan bumi. Beda dengan Abraha. Ya, Abraha yang ketika itu dengan ashabul fil, pasukan fil, mereka enggak tenggelam, mereka sudah hampir mau menyerang tapi ya tertahan sehingga Allah mengirimkan tayran ya ababil, yaitu pasukan burung, sekelompok burung yang membawa batu ya sehingga melemparkan ke tentara gajah itu sehingga mereka seperti ya ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong. Ya jadi ceritanya beda, mereka enggak tenggelam tapi mereka hampir saja menyerang namun mereka gagal. Ya qadarullah, ada Rabbul Bait, ya ada Allah penjaga Al-Ka'bah. Ya ini juga bukan cerita tentang di akhir zaman kelak yang disebut dari hadis-hadis Nabi SAW, kelak akan ada orang dari Ethiopia. Ethiopia mana ya? Ya Habasyah, dari Habasyah, Ethiopia. Berarti Afrika. Yang nanti akan menghancurkan Ka'bah. Bukan pasukan ini juga. Kalau yang digambarkan tadi Jaisyun bil Baida, yaitu sebuah pasukan yang sangat besar yang mereka singgah, disebutkan para ulama, antara Mekah dan Madinah. Ya mereka singgah di situ ingin menyerang, namun ya mereka tiba-tiba tenggelam, ya ditelan bumi. Adapun yang Ethiopia tadi yang disebut dengan Aswaikota ini, Aswaikoh, yaitu orang yang memiliki ciri betisnya itu suwaikoh, betisnya itu kecil, agak bengkok. Ya ini dari Ethiopia. Menghancurkan Ka'bah bagaimana? Bukan dengan pasukan, bukan dengan bom, tapi dengan sekopnya, dengan cangkulnya datang ke Ka'bah, kiswahnya ya dilepas, perhiasannya dilepas, kemudian dicongkel satu persatu ya batu yang ada di Ka'bah itu satu persatu dan gak ada perlawanan. Ya itulah yang nanti dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang ada orang dari Ethiopia yang akan menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, namun tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Apa sebabnya? Ya, karena semuanya sudah tidak mengenal Allah Ta'ala. Tidak ada azan. Ka'bah yang kita lihat ya begitu bagus, indah, dijaga. Setiap hari mungkin ada orang umroh, kemudian setiap tahun ada haji, terus berdatangan, dijaga, bahkan sampai sekarang diperluas nih. Targetnya 2030 itu akan ya menjadi kota metropolitan ya, atau yang sangat canggih lah istilahnya. Ya, maka nanti akan hancur, dicongkel batunya ya, kemudian sudah semuanya diam. Ini membuktikan ya orang yang paling buruk nanti pada hari kiamat adalah orang yang ditegakkan hari kiamat dan mereka masih hidup. Kenapa? Mereka tidak mengenal Allah, ya tidak zikir, tidak azan, ya tidak sholat, sehingga melihat Ka'bah dicongkel batunya satu persatu, ya nggak ada perlawanan sama sekali. Ya ini kita bacakan riwayatnya, yaitu dari hadis Nabi SAW. Ya beliau mengatakan nanti Ka'bah akan dihancurkan. Yukhrabu al-Ka'batu Dzussuwaikotaini minal Habasyah. Yukhribul Ka'bah, nanti akan dihancurkan Ka'bah itu oleh orang yang dijuluki Dzussuwaikotaini. Ya Dzussuwaikotaini, yaitu suwaik itu dari kata sak. Ya wal taffatis saqu bisak. Apa itu artinya? Ya ketika betis dengan betis itu terasa bertemu lengket, itu gambaran tentang rasa takut, genting, sehingga orang terasa nggak bisa bergerak. Itulah keadaan yaumul qiyamah. Adapun sak di sini suwaik diperkecil atau ditasghir, sehingga itu julukan bagi orang yang punya betis kecil. Ya bahkan disebutkan aswad wa afhaj yanquduha hajarun. Ya orangnya hitam, ya kakinya bengkok, kemudian melepaskan batu itu satu persatu, ya, yaitu Ka'bah, dan semuanya diam. Yaitu fi akhir zaman yadhharu dzussuwaikotaini al-Ka'bah qala hasibtu annahu qala fayahdimuha. Ya dari hadis Nabi SAW yang sahih, yaitu dari Ethiopia yang nanti akan menghancurkan ya Ka'bah dengan linggisnya, dengan sekopnya, dengan cangkulnya.
dan tidak ada perlawanan. Jadi kembali ke hadis tadi, para jamaah rahmatullah taala, ini bukan tentang Abraha, ya, bukan pula tentang orang Ethiopia dari Habasyah, dari Afrika. Namun wallahu a'lam bishawab. Siapa mereka? Itu nanti di akhir zaman yang akan menyerang Ka'bah dengan pasukan yang besar. Ya, kita lanjutkan. Kemudian tadi digambarkan atau disebutkan dari hadis Nabi SAW, mereka nanti akan tenggelam, ya, sampai awalnya, dari awalnya sampai akhirnya, nggak ada tersisa sedikit pun. Maka yang mendengar ini Bunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan dari muka bumi, ditelan bumi dari awalnya hingga akhirnya, padahal di sana mereka ada pedagang-pedagang yang lewat mungkin, ya, ada yang menawarkan barang, yang nggak tahu kenapa kok mereka di sini. Mereka hanya urusannya dagang, ya, urusannya bukan ingin menyerang Ka'bah, bukan ingin menghancurkan Ka'bah, tapi lewat di situ karena mereka singgah, pasukan ini sangat besar, butuh makan, minum, ya, kebutuhan lainnya, sehingga mengundang, ya, suk atau aswak, pasar-pasar, ya. Dan ada orang yang bukan golongan mereka. Lalu bagaimana? Apakah dihukumi sama? Ya, apakah dihukumi sama sehingga mereka masuk golongan orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah? Jawabannya, ya, tidak. Makanya Nabi langsung menimpali, qala sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ya, kemudian mereka ditenggelamkan dari awal hingga akhir, namun mereka nanti dibangkitkan yaumul qiyamah, ya, sesuai dengan niatannya masing-masing. Inilah para jamaah dirahmatullah taala, seperti yang tadi kita gambarkan, kadang bencana musibah itu merenggut nyawa, ya, yang bukan ahli maksiat saja, namun juga ahli ta'ah. Orang yang lagi sholat atau orang yang sedang jalan, ya, dari rumah ke masjid, tiba-tiba, ya, tertabrak mobil misalnya. Nah, lalu bagaimana ini? Ala niyatih, ya, sesuai dengan niatnya. Ya, lagi ke pasar, tiba-tiba ke pasarnya kebakaran, ada korban, ya, ala niyatih, sesuai dengan niatnya. Ya, dan juga kejadian-kejadian yang lain, entah itu tanah longsor, ya, gempa, tsunami dan sebagainya. Nah, itu semuanya yub'atsuna ala niyatih, semuanya dibangkitkan sesuai dengan, ya, niatnya. Ya, maka di sini ada faedah-faedah pelajaran yang perlu kita ambil. Jadi sekali lagi, mereka dikhosaf oleh Allah Ta'ala, yaitu di khosafa yakhsifu, ya, yang mereka ditenggelamkan. Ya, kemudian semuanya ditenggelamkan, ya, bahkan orang-orang yang dagang, ya, bahkan orang-orang yang nggak ada niatan buruk sekalipun, yang sekedar mampir di tempat itu, di tanah datar itu, semuanya, ya, ditenggelamkan, ya, ditelan oleh bumi. Ya, namun ketika Ibunda Aisyah tadi sesuai dengan apa yang muncul di benak beliau radhiyallahu anha, bertanya, tentu wajar. Ya, bagaimana ini? Kan di situ nggak semuanya orang buruk, ya, nggak semuanya niatannya buruk. Ada yang cuma sekedar lewat, ada yang tujuannya dagang dan seterusnya. Lalu bagaimana? Ya, inilah yang dikatakan, sekali lagi kita ulang, yub'atsuna yaumul qiyamah ala niyyati. Poinnya di hadis itu, ya, setelah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu kita hafalkan. Kemudian yub'atsuna, ya, yaumul qiyamati ala niyyatihim. Nanti semua orang manusia akan dibangkitkan sesuai dengan, ya, niatan-niatannya. Karena seorang nggak akan bisa lari dari kematian. Di surat An-Nisa disebutkan, ainama takunu, ya, yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Mau dimanapun kalian singgah, mau dimanapun sembunyi, ya, kematian pasti akan mendatangi. Walaupun kau bersembunyi di, ya, benteng besi yang kokoh, tetap malaikat akan, ya, mengambilnya. Ya, maka di sini adalah cabang di antara cabang-cabang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan di sini ada hadis atau ada ibrah dari hadis ini, banyak di antaranya kita sebutkan melalui penjelasan para ulama. Kita nukilkan di sini ada hadis juga yang diambil dari faedah tadi, yaitu sabda Nabi SAW atau asar yang sahih, man katsara sawada qaumin fahum minhum fahuwa minhum wa man radiya amala qaumin kana syarika man amila bih. Yang artinya, man katsara sawada qaumin, siapa yang meramaikan
jumlah sebuah kaum, ya misalnya ya, siapa yang meramaikan jumlah sebuah kaum, mereka sedang mengadakan apa gitu, kita ikut nimbrung di sana, ya maka dia termasuk ya golongannya, seperti dalam sabda Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, namun diikat di sini dengan wa man radiya amala qaumin, kalau dia ridho, ya ridho dengan amalan sebuah kaum, ya maka kana syarika man amila bih, maka disebut orang yang ikut serta dalam amalan tersebut. Inilah pentingnya inkarul munkar. Ya, kita tahu dari sabda Nabi SAW, kaidah inkarul munkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, maka hendaklah diingkari dengan tangannya, ya dengan kebijakannya, powernya, keputusannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya dinasihati. Jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Maka caranya adalah jangan riba, jangan nimbrung di situ, jangan diam saja. Misalnya kita ada pawai kesyirikan gitu, wah pengen lihat ya, kemudian iseng aja, ya bahkan kita menikmati, naudzubillah. Kemudian ada bencana di situ, ya misalnya nih ada batu gelondong ya, kemudian membinasakan semuanya, maka yub'atsuna ala niyatihim. Tadi niatannya apa di situ? Nah, inilah yang kita takutkan. Ya Allah, ya mencabut nyawa seseorang itu sesuai dengan niatannya. Kalau niatannya baik, kebaikan untuknya. Namun kalau niatannya buruk, ya keburukan untuknya. Dan inilah penegas tentang pentingnya niatan yang soleh, ya dalam setiap amal perbuatan, perkataan, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, jadi sekali lagi, siapa yang katsara sawada qaumin, siapa yang meramaikan yaitu jumlah sebuah kaum dalam melakukan sesuatu, maka dihukumi dia ya ketika ada musibah ya golongan mereka. Ya dihukumi sama. Cuman tadi niatannya ala niyatihim, atau dihisab nanti sesuai dengan niatnya. Maka apa yang bisa kita ambil di sini? Ya, yang bisa kita ambil di sini adalah jangan kita bergerombol dengan apa ya? Ya dengan pelaku-pelaku keburukan, pelaku-pelaku maksiat. Ya, karena kalau pas kemaksiatan itu Allah menimpakan musibah di antara mereka dan kita di situ, maka kita kena juga. Ya, walaupun ya niatannya tadi, tapi dihukumi apa? Zahirnya sama. Namun niatannya itu sesuai ya niatannya masing-masing, dan Allah lebih mengetahui. Ya, jadi kapan itu terjadi? Ya, ketika banyak yaitu keburukan merajalela. Makanya diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bila mengatakan anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil 'uqubah. Siapa yang mengikuti orang-orang yang batil, orang-orang yang zalim, ya orang-orang yang memusuhi ya kaum muslimin, maka dia bersama mereka fil 'uqubah, dalam hukuman. Ya, ketika masuk gerombolan mereka udah kena hukuman, semuanya kena. As-soleh wa toleh, yang soleh kena, ya, yang toleh yaitu yang jahat juga kena. Al-uqubata idza waqa'at ta'ummus soleh wa toleh. Karena hukuman, musibah, bencana jika itu menimpa maka akan kena semuanya, yang baik, yang buruk, yang ahli salat, yang ahli maksiat, yang pelaku kesyirikan, yang ahlu tauhid, semuanya kena. Ya, al-bir, al-barr wal fajir, yang berbakti, yang soleh, yang jahat, semuanya kena. Al-mu'min wal kafir, yang beriman, yang kafir, semuanya kena. Al-musalli wal mustakbir, yang sholat, enggak sholat, semuanya kena. La tatruku ahadan. Yang ini diingatkan, jika bencana itu menimpa sebuah kaum maka semuanya kena. Dan ini bisa kita lihat ya, dari musibah-musibah, bencana-bencana, kadang menimpa pondok pesantren, ya kadang menimpa atau bahkan orang-orang yang kasihan. Kasihan banget, padahal dia sedang mencari nafkah, ternyata kena musibah, kena tsunami, kena longsor misalnya. Ya itu sudah. Ya kenapa? Musibah, bencana, hukuman itu jika menimpa sebuah kaum maka akan merata, semuanya kena. Soleh, ya toleh, ya musallin, mustakbir, ya barrun wa fajir, mukmin wa kafir, semuanya kena. Ya, lalu bagaimana nanti hisabnya? Nah, itulah hadisnya yub'atsuna ala niyyatihi.
Ya, tsumma yaumul qiyamah, nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing dan juga akan dihisab sesuai dengan niatnya. Makanya diingatkan pula di surat Al-Anfal, mungkin nanti dilihat Al-Anfal ayat 25. Ya, kalau Allah Ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnatan, takutlah akan sebuah fitnah, ya, akan sebuah bencana hukuman, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa bencana musibah itu hanya pada orang-orang yang zalim saja. Ya, ketika sebuah negeri dihancurkan oleh Allah Ta'ala, ya, itu tidak menimpa orang-orang yang koruptor aja, ya, bukan orang-orang yang mengambil harta dengan cara batil aja, bukan orang pezina aja, bukan orang yang makan harta riba saja. Jadi kalau kita bawa ke ranah yang lebih sempit, ke keluarga kita. Ini kalau keluarga kita melakukan sebuah keburukan, kemudian kepala rumah tangganya diam, atau istrinya diam, suaminya diam, atau melihat anaknya melakukan maksiat diam, maka jangan dikira itu akan menimpa pelaku dosanya saja. Oh, paling yang kena anak doang, oh paling yang kena suami doang, istri doang. Enggak, yang kena semuanya. Kenapa? Tahu dan diam. Inilah yang dikatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, takutlah akan sebuah fitnah, ujian atau bencana hukuman yang tidak menimpa pada orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Berarti semuanya akan kena. Ya, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab. Ya, maka inilah yang ingin kita ingatkan dari pelajaran hadis ini. Ya, dan juga ditambah dengan hadis yang lain, bagaimana itu bisa terjadi ketika bencana itu menimpa, maka itu akan mengena ya semuanya. Ya, kaidahnya bagaimana disebutkan, ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Ya, beliau mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu qala Nabi SAW, innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu ausyaka an ya'ummahum Allahu bi'iqab. Jadi jika orang-orang manusia melihat kemungkaran dan tidak mengingkarinya, nah ini kita bawa ke ranah keluarga dulu. Jika ada kemungkaran di keluarga dan tahu semuanya, tapi semuanya diam, ya, maka ausyaka an ya'ummallahu bi'iqab, maka hampir-hampir saja itu Allah akan meratakan semuanya dengan iqab, dengan hukuman, kena semuanya. Tadi di Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, kena semuanya. Kenapa? Melihat kemungkaran semuanya diam, ya, enggak ada mengingkari dengan lisan, dengan tangan enggak ada, dengan lisan enggak ada, dengan hati enggak ada, malah nonton, maka malah ikut berbahagia, senyum. Ya, naudzubillah. Ya, kemudian juga dikatakan dalam hadis yang lain, innal ma'siyah idza khaffat lam tadurra illa sahibiha atau illa sahibaha. Jadi kemaksiatan itu jika dilakukan sembunyi-sembunyi, ya, ini kaidah juga nih. Jadi kaidah yang pertama tadi, kapan musibah itu merata semuanya? Jika semuanya melihat, semuanya diam. Kemudian musibah itu juga akan menimpa, namun akan menimpa pelakunya saja jika itu dilakukan diam-diam, nggak ada orang yang tahu. Ya, wa idza zaharat, namun jika sudah ditampakkan terang-terangan, ya, walam tunkir, dan tidak diingkari satupun, zaharatil ammah, ya, maka itu akan menimpa semuanya. Ya, jadi sekali lagi ini contoh ya. Jadi di ranah keluarga tadi misalnya ada yang bermuamalah amalan riba misalnya atau harta riba, ya, semuanya tahu, ya, kemudian semuanya diam, bahkan ridho dengan alasan terpaksa, dengan alasan kebutuhan ekonomi, ya, padahal tadi seseorang pasti akan dapat rezeki, mau halal, ya, itu yang barokah, kalau mau haram itu yang akan dicabut barokahnya. Ya, maka jangan sampai dengan alasan terpaksa, karena terpaksa itu atau darurat itu ada ukurannya. Kapan dia dikatakan darurat sehingga mengatakan yang haram itu jadi halal? Ya, kaidahnya seperti famanitturra ghairu baghin wala adid. Ketika seorang dalam kondisi lapar, kalau nggak makan mati, ya, kemudian di hadapannya bangkai, udah makanlah bangkai itu, tapi tidak sambil menikmati enaknya kesempatan.
atau dengan dihabiskan semua bangkainya tadi, enggak. Tapi cukup ya 1 suapan 2 suapan untuk mengganjal biar enggak celaka tadi. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, jadi itu kondisi darurat. Jadi kondisi darurat adalah ketika seorang akan binasa jika tidak mengambil itu. Ya, adapun tadi masalah ekonomi, apakah jika tidak ke bank atau ke bank konvensional yang riba ya, atau sampai melakukan muamalah riba atau mengambil harta dengan cara yang batil, apakah dia mati? Ya, tentu tidak. Di sini ada ujian kesabaran. Ya, ada ujian kesabaran. Fa inna ma'al usri yusra. Wa ajmilu fi talab, perbaiki cara mintanya. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan terus perbaiki hubungannya dengan Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar, solusinya. Bahkan tiba-tiba datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi kembali ke tadi, jika itu dilakukan diam-diam, gak ada yang tahu, yang kena mungkin si fulan itu sendiri. Tapi kalau ini dilakukan terang-terangan, ya yang kena siapa nih? Semuanya. Ya, maka ini kalau kita bawa ke ranah yang lebih besar ya, terutama negeri kita ini, ya kita doakan para pejabatnya, para pimpinannya, dan semuanya kita, masyarakatnya, nah itu dia sampai ya melakukan kemungkaran terang-terangan dan semuanya diam. Ya, harus ada orang-orang yang mengingatkan di sana, tentu dengan kaidah-kaidahnya. Terutama ini kita ingatkan di surat ya, silakan jika ingin membuka di surat Hud ayat 117. Ya, di situ Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura, dan tidaklah Tuhanmu itu membinasakan sebuah negeri bidzulmin, ya, karena kezalimannya, wa ahluha muslihun. Jadi harus ada orang-orang yang muslihun, bukan hanya orang-orang yang solihun. Ini beda antara solih dengan muslih. Ayatnya di surat Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura, tidaklah Tuhanmu membinasakan sebuah negeri karena kezaliman mereka. Yang tadi kaidahnya, kalau dilakukan terang-terangan dan semua diam, atau dilakukan diam-diam, yang kena hanya pelakunya saja. Tapi kalau semuanya diam serentak, ya, bahkan semuanya setuju, ya, maka semuanya akan kena. Tapi jika ada orang-orang yang muslih, ingat ya, bukan orang-orang yang soleh. Ya, kenapa dalam hadis yang lain juga dikatakan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah kami binasa? Ya, padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh. Ya, Nabi menjawab, na'am idza kathra al-khabath. Ya, atau idzan tashara al-khabath, atau kama qala sallallahu. Yaitu jika menyebar keburukan, maka yang soleh semuanya juga kena. Tapi jika ada yang muslih, itu akan menahan. Maka inilah pentingnya dakwah. Ya, dakwah itu bukan sekedar mengingatkan orang-orang yang lalai sehingga dia ingat, mengingatkan tentang tauhid, ya, sehingga selamat dari syirik, ya, mengingatkan tentang bahaya bid'ah sehingga dia kembali kepada sunnah. Namun juga, ya, Allah akan menahan, ya, musibah bencana itu, ya, karena ada orang-orang yang soleh atau muslih. Ya, orang yang muslih. Silakan nanti dilihat, ya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Beda antara soleh dan muslih. Soleh li nafsi, ama muslih, ya, muslih li ghairi. Ya. Dan juga kita ingatkan lagi, ya, dengan sebuah ayat. Ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan Allah membinasakan sebuah kaum. Itu di Al-Isra ayat 16, monggo dibuka ya. Ya, terutama untuk mengingatkan kita semuanya. Di sini di ayat 16 surat Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kita lihat terutama kondisi kita saat ini, wa idza aradna, jika Allah berkehendak membinasakan sebuah qaryah, sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu.
orang-orang yang bergelimang harta. Namun mereka diperintah untuk taat, ya, untuk mengikuti nabinya, syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Islam. Mereka malah fafasaqu fiha. Mereka malah ya berbuat fasik, menentang. Maka fahaqqa 'alaihal qaul, maka telah tetap perkataan Allah kepada mereka, fadammarnaha tadmira. Maka Allah akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kapan ini ya? Jika kefasikan, kemungkaran itu dilakukan oleh orang-orang miskin atau orang kaya. Ya, tapi miskin berarti tenang-tenang aja. Ya bukan. Tapi ini gambaran. Kalau sudah ya kemungkaran itu dilakukan oleh orang-orang yang ya diluaskan hartanya oleh Allah Ta'ala, maka tunggu saja. Namun itu diikat dengan ayat 117 surat Hud tadi. Kalau masih ada orang soleh atau muslih, ya masih ada orang muslih, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengingatkan, ya orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar dengan kaidah-kaidahnya, maka itu akan tertahan. Kalaupun itu hanya menimpa orang-orang yang berbuat fasik tadi. Dan adapun jika itu menimpa yang itu ternyata kok orang soleh kena, ya kemudian orang yang korupsi kena, ya orang yang berbuat jahat kena, orang yang zalim kena, semuanya kok kena. Padahal itu ada orang pedagang yang sedang mencari nafkah. Kembali ke hadis tadi, yub'atsuna ala niyyatihi. Mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing dan dihisab sesuai dengan niatannya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Itu kita tambahkan lagi dari faedah-faedah sedikit. Maka di sini perlunya kita selalu menjaga yaitu niat dalam setiap keadaan. Karena tadi musibah itu tidak ada yang tahu. Ya, ketika seorang terkena musibah kok celaka atau bahkan meninggal, sudah yub'atsuna ala niyatim. Jangan ya pas di situ terjadi kita sedang niat buruk. Ya, ingin sesuatu, ingin ini, ingin itu. Kemudian datanglah musibah, ya maka akan dihisab sesuai dengan niatannya masing-masing. Maka perlunya tujuan baik, jangan menyimpan tujuan buruk. Di setiap keadaan, dimanapun, ya tempatnya dimanapun, semuanya niatannya baik. Apa itu? Entah zikir kepada Allah, ya entah itu tujuannya adalah ibadah, ya baik itu ibadah yang mahdhah atau ghairu mahdhah, atau ingin menolong seseorang dan seterusnya. Dan juga faedahnya berikutnya adalah at-tahdzir min musahabati ahli dzulmi wal fujur. Ya, peringatan untuk tidak berteman dengan orang-orang buruk, orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat. Kenapa? Nanti pas kita berteman di sana alasannya ini, kemudian ada musibah, udah kena. Walaupun sesuai dengan niatannya, tapi musibah itu akan menimpa yang ada di situ. Ya, Allah tidak membeda-bedakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, maka sebaliknya yaitu perlu bagi kita untuk berteman dengan orang-orang soleh. Ya, Allahumma ijma'na ma'al abrar was solihin. Atau seperti yang di surat An-Nisa ayat 69 ya, yaitu orang-orang yang disebut sebaik-baik teman adalah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, kemudian juga ini adalah kabar dari Nabi. Tentu itu adalah mukjizat yang harus kita benarkan. Nanti akan ada sebuah kaum besar yang akan menyerang Ka'bah namun ditenggelamkan. Kapan itu? Nanti. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan juga pentingnya niat ya dan pengaruhnya bagi seorang hamba. In kana khairan fa khairun wa in kana syarrun fa syarrun. Kalau niatannya baik, baik baginya. Kalau niatannya buruk, buruk pula baginya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi kita mengingatkan untuk selalu berniat baik ya di setiap keadaan, di kapanpun waktunya, tempatnya, selalu berniat. Iringilah dengan zikir, istighfar, ya kemudian niatan baik setelah ini apa? Pernah kita bahas fa idza farauta fansob. Ini mau kebaikan apa lagi? Jangan sampai ada niatan buruk kemudian ada musibah. Kena itu tadi ya, naudzubillah. Ya Allahumma arzuqna al-ikhlas, Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, berikanlah kepada kami keikhlasan di perkataan dan perbuatan, wasidqa zahiran wa batinan, dan ketulusan baik zahir kami dan batin kami, Allah ya rabbal alamin. Allahumma ijma'na ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد